Oke, ada seseorang yang bertanya di Facebook. Dia tanya gini, bro gimana cara berhenti PMO? Serba salah hidupku, udah umur 36 tahun, tapi masih kecanduan aja. Dan posisinya dia lajang ya, belum nikah. Dan sebenarnya dia itu melakukan PMO, dia kecanduan PMO itu adalah bentuk dari pelarian agar dia itu nggak kejebak judol. Karena sebelumnya dia kecanduan judol dan dia berhasil berhenti judol. Nah, tapi dia malah sekarang ketagihan PMO, kecanduan PMO. Nah, gimana solusinya? Dia sudah bingung. Pokoknya dia sudah bingung, udah cemas. Udah usia segini tapi masih kecanduan PMO gitu ya. Dan ya, ini adalah combo maut. Orang yang kecanduan PMO itu biasanya memang juga kecanduan, enggak, salah. Orang yang kecanduan judol biasanya juga kecanduan PMO. Biasanya ya, karena iklannya itu hampir sama. Iklannya, kamu buka situs porno, pasti iklannya judol. Jadi ya, itu jadi hal yang kadang ber bersangkutan gitu ya. Meskipun ya nggak semua lah ya. Dan yang aku pengen bilang di sini adalah problemnya bukan pada judol, problemnya bukan pada PMO. Oke, problemnya ada pada dirimu. Jadi bagaimana kamu bisa ketagihan judol dulu? Bagaimana kamu bisa ketagihan PMO? Karena dua hal ini memberikan dopamin instan pada dirimu. Ketika kamu ketagihan judol, itu tuh mungkin karena kamu di pekerjaan tuh stres, mungkin kamu depresi, akhirnya kamu butuh sebuah pelarian, dan judol bisa memberikan hal tersebut. Karena setiap kali kamu jackpot, kamu dapat kesenangan instan. Sensasinya itu luar biasa, kesenangannya itu. Sama halnya dengan PMO. Ketika kamu stres, depresi, kamu bisa mendapatkan kesenangan instan itu dengan cepat, dengan murah, tanpa mengeluarkan biaya. Itulah yang membuat PMO itu jauh lebih sulit dihilangkan daripada judol. Kalau judol kan kamu keluar duit lah ya, kamu keluar uang. Nah, ini apa ya, bisa dibilang problemnya itu adalah pada pengendalian dirimu ketika kamu mengalami stres, depresi. Karena hal-hal buruk kayak gini itu sebenarnya adalah hanya coping mekanisme kamu atau pelarian kamu. Setiap kali kamu merasakan stres, depresi, kamu lari ke situ gitu ya. Makanya dia bisa berhenti judol, tapi otak itu selalu butuh kesenangan instan karena otak udah terlatih kesenangan instan itu di judul. Sedangkan sekarang di PMO itu jauh lebih mudah kamu dapatkan. Judul kamu harus punya uang terlebih dahulu gitu kan. Aku mau mengatakan kemudian judul itu lebih baik daripada PMO, no. Ini dua hal buruk ya, jangan dibandingkan. Sama halnya dengan gini deh, orang yang udah kecanduan rokok kemudian mengganti rokok itu dengan makan permen gula gitu ya, itu memang bisa berhenti rokok, tapi gula itu juga sama buruknya gitu ya. Bahkan lebih buruk bisa juga, tapi bukan berarti kemudian aku mengatakan rokok lebih lebih baik juga. Tapi kadang orang itu mengganti dengan sesuatu yang sebenarnya sama aja secara dopaminnya, itu sama-sama menghasilkan dopamin instan gitu ya. Solusinya gimana? Solusinya adalah latihlah otak kamu, latihlah diri kamu itu untuk terbiasa dengan sesuatu yang kesenangan yang tertunda gitu ya. Contoh, aku berikan contoh yang simpel ya. Kalau kamu merasa stres, kamu merasa depresi, coba aja mancing, belajar mancing. Mancing tuh jauh lebih sehat. Ya, ada beberapa orang yang ketagihan mancing, tapi itu bukan suatu hal yang merugikan. Kamu bawa ikan, bisa buat bini kamu, bisa buat tetangga kamu, bisa buat orang rumah. Nah, kalau PMO, kalau judul, dapat apa gitu ya? Ya mancing mungkin nanti kalau kamu udah canggih, kamu beli jorannya mahal-mahal gitu ya, tapi at least kamu punya skill di situ. Dan mancing itu juga memberikan dopamin. Ketika kamu akhirnya dapat ikan, itu kan dopamin, tapi di situ kamu dilatih kesabaran, kamu melatih sabar, nggak serta merta langsung dapat ikan kan. Itu contoh yang sederhana. Atau mungkin ya mancing itu juga termasuk olahraga ya, cari olahraga yang bisa memberikan kamu kesenangan. Ada penelitian bahwa ketika kamu stres, ketika kamu depresi, gerakan tubuhmu, olahraga, lari, jalan lah paling mudah. Kebangetan kalau kamu nggak jalan. Jadi tiap kali kamu punya pikiran di kepala kamu, jangan lari di PMO, jangan lari di judol. Oke, judol sekarang udah berhenti. Tapi PMO itu lebih parah. Itu sebenarnya
hanya mekanisme di kepala kamu. Jangan salahkan PMO, jangan salahkan judol. Salahkan bagaimana kamu mengelola stres kamu, mengelola depresi kamu, mengelola bagaimana ketika kamu tiap kali punya masalah, pasti selalu lari di situ. Kalau orang yang kecanduan itu bukan karena dia pengen, tapi karena dia itu setiap kali ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, itu lari ke situ untuk meredakan problem dalam dirinya. Makanya orang kecanduan rokok itu biasanya karena di pekerjaan pusing, terus kemudian rokok dulu lah. Orang narkoba biasanya orang yang terkena narkoba, artis-artis, kenapa tekanan di entertainment tuh tinggi, dia larinya ke narkoba. Ya mungkin awalnya coba-coba tapi akhirnya ketagihan karena ngerasa, oh aku stres nih di entertainment, aku penuh tekanan. Solusi terbaiknya itu, nah sama halnya dengan dirimu. Jadi jangan salahkan PMO-nya, salahkan pada bagaimana kamu mengelolanya. Karena kalau kamu udah bisa mengelola hal ini, kamu bisa memilih dopamin yang lebih sehat, yang lebih tidak instan, yang pokoknya yang bisa tertunda lah kesenangannya itu. Butuh proses, karena hidup itu butuh proses, nggak bisa instan. Biasanya yang instan itu ancur-ancuran. Sama halnya dengan judol. Orang berpikir judol mau kaya, tapi akhirnya ancur-ancuran juga. PMO, orang berpikir itu bisa memberikan sensasi berhubungan seksual, tapi akhirnya ancur-ancuran juga. Dua hal yang sama yang harus kamu pahami. Oke, jadi itu saja. Kendalikan bagaimana kamu coping mekanisme kamu ya. Dan ya, that's it. Terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini. Kalau kamu butuh sebuah konsultasi selama 30 menit, aku menyediakan itu. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Dan cukup traktir aku kopi. Kamu bisa dapatkan ebook juga, rahasia alam bawah sadar untuk menghentikan kecanduan PMO. Sorry, ngomongnya belibet. Sampai jumpa di video berikutnya.